Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai kesempatan di waktu pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita keimanan, Allah memberikan kita kemauan. Kita dimampukan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan dari tidur malam kita di saat banyak di antara manusia masih terlelap di dalam tidur mereka. Ini merupakan kenikmatan, ini merupakan hidayah taufik dari Allah. Sekiranya Allah tidak mengizinkan, maka tidak mungkin kita akan berada di tempat yang mulia ini, Bapak Ibu. Maka salah satu kenikmatan yang harus selalu kita syukuri adalah kenikmatan beriman dan kenikmatan hidayah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya hidayah itu tidak bisa untuk dicari dan diberikan. Ada hidayah yang namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad itu bisa kita mencari serta bisa kita memberikan. Hidayah berupa penjelasan, hidayah berupa pemberitahuan, himbauan, anjuran dan sebagainya. Tetapi kalau hidayah taufik itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberi dan mencabut dari seseorang. Maka dari itu, sedekat apapun rumah kita dengan masjid, tetapi kalau Allah tidak memberikan taufik, maka masjid yang hanya berjarak 5 langkah dari rumah itu seakan-akan berjarak 500 kilo dari rumah, Pak. Tapi sebaliknya, orang yang mungkin rumahnya di pojok jauh, tetapi kemudian Allah berikan mereka hidayah taufik, bahkan sebelum azan mereka telah menunggu dikumandangkannya azan, sudah duduk di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hidayah taufik, dan kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar hidup kita ini terbimbing dengan hidayah, hidup kita ini senantiasa diliputi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, seseorang yang menjadi pimpinan dari seluruh rasul dan nabi yang pernah Allah utus di atas muka bumi. Seorang nabi yang membawa syariat yang sempurna dan paripurna, sebuah syariat yang bertahan sebagai mukjizat sampai di akhir zaman, yang kita alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah berikan hidayah untuk bisa mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau kita jujur Bapak Ibu, kita sampai detik ini itu memang belum bisa menjalankan syariat Islam secara maksimal. Ada sekian banyak sunnah-sunnah Nabi yang sampai sekarang belum mampu kita laksanakan. Dan mungkin masih ada beberapa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sampai detik ini kita masih nekat untuk melanggarnya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah tanda bahwasanya kita termasuk umatnya Rasulullah yang sedang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tadi kita ini masih jauh sekali dari apa yang menjadi keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi paling tidak Bapak Ibu, dengan kita berusaha memaksimalkan diri untuk mencari amal-amal kebaikan, bersemangat di dalam mencari amal-amal kebaikan, ini semoga menjadikan Rasulullah merasa iba kepada kita, dan Allah memberikan izinnya kepada Rasulullah nanti untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu, masyaallah muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal. Kita telah menyelesaikan ritual ibadah panjang kita di bulan suci Ramadan. Maka tugas kita hari ini adalah tinggal berdoa Bapak Ibu, mendoakan, berdoa kepada Allah untuk
diterimanya setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan tradisi para ulama. Di dalam banyak kitab-kitab tarikh disebutkan para ulama itu memiliki kebiasaan kanu fi sittatil awal qabla Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu berdoa dengan doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Lalu kata para ulama, wa kanu fi sittatil akhir ba'da Ramadan, dan di 6 bulan akhir setelah bulan suci Ramadan mereka itu berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah setiap ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Mereka para ulama itu membiasakan diri berdoa dengan doa tersebut, menyelipkan doa untuk meminta dikabulkan, diterima setiap amal-amal yang mereka kerjakan sampai 6 bulan setelah selesainya bulan suci Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, jangan kemudian tradisi kebaikan yang telah kita bangun secara susah payah di bulan suci Ramadan itu kemudian terlupakan dengan berhenti atau dengan beralihnya bulan. Memang waktu ini terus berputar dan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tetapi harusnya kita bisa memperoleh semacam athar, bekas yang bisa kita tancapkan dalam hati kita untuk kita pertahankan, untuk kita istiqomahkan, kita lakukan meskipun bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan itu yang disebut dengan esensi Ramadan. Makanya Allah ketika menurunkan firman-Nya terkait perintah mengerjakan bulan puasa di bulan suci Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, diwajibkan kita mengerjakan puasa sebagaimana kaum terdahulu mengerjakan puasa. Kuncinya ada pada potongan ayat terakhir. Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kata para ulama, indikasi seorang muslim yang Ramadannya berhasil itu dilihat dari la'allakum tattaqunnya. Suksesnya Ramadan kita itu dilihat dari pertambahan takwa kita selepas bulan suci Ramadan. Kalau nanti kemudian selepas bulan suci Ramadan tidak ada peningkatan takwa, tidak ada peningkatan kualitas serta kuantitas ibadah, ini perlu kita khawatirkan, perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan Ramadan kita hanya sebagai formalitas. Jangan-jangan Ramadan kita hanya berlalu tanpa asar. Jangan-jangan Ramadan kita hanya berlalu sebagaimana waktu yang berlalu saja. Tidak ada bekas yang mampu kita torehkan dalam hati kita. Dan maka jangan sampai seperti itu. Sehingga memang yang perlu kita bangun dan perlu kita pertahankan hari ini adalah kualitas serta kuantitas ibadah kita. Kalau dulu di bulan suci Ramadan selama 30 hari kita setiap hari mengerjakan sholat qiyamul lail yang berbentuk atau disebut dengan sholat tarawih, bagaimana selepas bulan suci Ramadan? Masihkah kita bisa mempertahankan meskipun cuma separuh rokaatnya? Kalau di bulan Ramadan kita sholat tarawih 11 rokaat atau 23 rokaat, selepas Ramadan bisa nggak kita pertahankan meskipun cuma separuhnya saja, atau meskipun cuma kita ambil ujungnya sholat witirnya saja? Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, ya minimal kita mengerjakan witir, karena memang di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan Allah itu ganjil, witrun, Allah itu ganjil, esa, tunggal, yuhibbul witra, dan mencintai sesuatu bilangan ganjil. Fa'autiru ya ahlal Quran. Lalu Rasulullah menyebutkan, maka kerjakanlah witir wahai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan guru kita Pak itu menyampaikan dari hadis ini, sebagian ulama itu menyebutkan akan wajibnya hukum sholat witir. Wajib hukum sholat witir khusus untuk ahli Quran. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia Al-Quran itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat witir, karena berdasarkan hadis ini ada sebuah kalimatnya Nabi yang berbunyi fa'autiru ya ahlal Quran, maka laksanakanlah witir wahai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka ini yang perlu kita muhasabai hari ini. Kalau dulu di bulan Ramadan selama 30 hari Ramadan kita semangat baca Quran, kita semangat mengulang-ulang hafalan kita, bahkan kita semangat menambah hafalan baru. Lalu bagaimana selepas bulan suci Ramadan? Akankah masih tersisa semangat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran? Ataukah jangan-jangan Al-Quran yang telah kita pegang, yang telah kita baca, yang telah kita rutinkan untuk kita baca setiap hari selama 30 hari, hari ini kembali kita letakkan di dalam lemari kita, kita letakkan di atas meja-meja rumah kita, dan kita jarang menyentuhnya kembali? Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang perlu
kita pikirkan hari ini. Karena memang hidup kita itu harus penuh dengan perhitungan, dan hidup kita ini harus penuh dengan rencana. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita menjadikan masa lalu sebagai bahan evaluasi, pelajaran untuk meniti dan menata masa depan yang lebih baik. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka di bulan Syawal ini mari kita pertahankan. Di bulan Syawal ada banyak amal-amal solih yang bisa kita kerjakan. Salah satunya misalkan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, kalau tahun ini kita semuanya 30 hari, yang hisab 30, yang ru'yah juga 30. Kemudian kita mengikutkan 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Syaratnya yang penting tidak dikerjakan di tanggal 1 bulan Syawal, mulai tanggal 2 boleh, sudah nanti berlanjut sampai akhir bulan Syawal 6 hari. Tidak harus berkelanjutan, boleh panjenengan selang-seling. Hari puasanya dibuat Senin Kamis misalkan, atau dibarengkan dengan Ayyamul Bid misalkan, atau nanti misalkan jenengan pas ada kesibukan jenengan buatan puasa, ketika agak longgar jenengan puasa. Yang penting genap 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Rasulullah? Kana kasiyamid dahr. Maka orang yang mengerjakan amalan tersebut itu seakan-akan seperti puasa setahun penuh, Bapak Ibu. Nah, ini kan peluang pahala yang seharusnya kita tidak melewatkannya. Eman-eman, bagaimana mungkin kita mendapatkan semacam suntikan motivasi dari Rasulullah yang puasa 6 hari di bulan Syawal, Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan puasa setahun penuh, kok kita melewatkan. Nah, ini para ulama itu ada yang menyampaikan bahwasannya, banyak yang menyampaikan bahwasannya yang dimaksud dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu nanti setelah selesai Ramadannya, Pak. Makanya kalau sekarang ibu-ibu tasih punya hutang puasa Ramadan, maka nanti dibayarkan dulu kalau waktunya masih memungkinkan. Sekarang ini tanggal pinten Syawal, Pak, nih, Pak? 16 atau 17? 16, Pak. Lah misalkan sekarang 16 Syawal, berarti kan masih ada waktu sekitar 14 atau 13 hari ke depan. Kok ternyata ibu-ibu masih punya hutang puasa Ramadan? Hutangnya berapa? 5. Syawalnya belum, hutangnya Ramadan belum. Maka jenengan nanti mengutamakan bayar hutang dulu. Kalau jenengan yakin bisa nanti mengerjakan puasa terus-menerus selama 11 hari niki, 5 hutang tambah 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau panjenengan nanti nyun sewu, kemudian jenengan kok belum haid, belum menstruasi, dan siklus panjenengan biasanya haidnya itu akhir bulan, tanggal 20 nanti kemungkinan besar panjenengan haid, maka boleh untuk mengedepankan atau mendahulukan puasa Syawal, karena di saat itu nanti momen Syawalnya terbatas, sementara momen bayar hutangnya masih bisa sampai tahun depan. Tetapi kalau panjenengan yakin bisa mengerjakan, sudah menstruasi di awal bulan Syawal kemarin, berarti kan tidak mungkin menstruasi nanti di tanggal-tanggal akhir sesuai dengan siklusnya misalkan, maka panjenengan mengutamakan puasa bayar hutang dulu. Kenapa demikian? Karena hadis nabinya berbunyi man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan dulu, wa atba'ahu, dan diikutkan, setelah itu baru diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak Ibu yang kamu muliakan, nanti meskipun nanti ada pendapat ulama yang menyampaikan puasa qadha dengan puasa Syawal itu bisa digabung, itu sampai ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi tetap yang paling aman jenengan mengerjakan sendiri-sendiri, qadhanya diselesaikan, setelah niku disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, itu dihitung seperti puasa setahun penuh, Pak. Kenapa kok seperti setahun penuh? Karena gini, Pak, ada ayat Quran yang berbunyi man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan, maka akan Allah balas dengan 10 kali kebaikan, atau 10 kebaikan yang semisal hal tersebut. Berdasarkan ayat ini berarti satu kebaikan itu dibalas seperti 10. Satu hari puasa itu dihitung seperti 10, Pak. Nah, kita kemarin ketika Ramadan itu sudah mengerjakan puasa 30 hari. 30 hari Ramadan dikalikan 10 berarti pinten, Pak? 300 hari. Nggih, Bang, 300 hari. Dalam ukuran kalender Hijriyah atau Qamariyah,
satu tahun itu maksimal 360 hari, tidak mungkin bahkan lebih daripada itu, dan hampir tidak mungkin sejumlah itu, karena di dalam kalender Qamariyah satu bulan itu mesti kalau tidak 29 hari 30 hari dikalikan 12, berarti seandainya seluruh bulan itu 30, dan tidak mungkin dalam setahun itu semuanya 30, mesti selang-seling. Itu seandainya 30 hari setiap bulan dikalikan 12, itu maksimal 360 hari. Dengan kita mengerjakan puasa Ramadan 30 hari dikalikan 10 berarti 300 hari, panjenengan tambah 6 hari di bulan Syawal, berarti 6 kali 3 kali 10 60 hari, maka genap 36 hari dikalikan 10 360 hari. Nah itu Pak, makanya disebut oleh Nabi seperti puasa setahun penuh. Kenapa? Karena dengan kita mengerjakan puasa 36 hari, 30 Ramadan dan 6 Syawal, itu nanti akan Allah lipat gandakan 10 kali Pak minimal, maka menjadi seakan-akan puasa 360 hari. Nanti panjenengan kalau setelah puasa Syawal itu ternyata tasih punya semangat puasa sunnah lagi, jenengan setiap bulan puasa 3 hari. 3 hari itu bisa dikerjakan di tengah bulan, namanya puasa Ayyamul Bid. Nanti ada kalau panjenengan tidak sempat di tengah bulan, jenengan mengerjakannya malah di akhir bulan. Ada yang namanya puasa Ayyamus Sud, puasa di waktu momen hari di mana malam-malamnya gelap Pak. Kalau Ayyamul Bid kan disebut Ayyamul Bid karena hari-hari itu malamnya terang, maka dikerjakan tanggal 13, 14, 15. Ada nanti puasa disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka namanya puasa Ayyamus Sud, hari-hari di mana gelap ketika itu. Berarti kapan? Malah tanggal akhir, tanggal 28, 29, 30 atau tanggal 1, 2, 3. Kenapa? Itu hari di mana malam-malamnya gelap, bulannya hilang, tidak kelihatan. Nah itu nanti panjenengan kalau mengerjakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan hadis ini memang berbunyi puasa 3 hari tanpa ditentukan waktunya kapan. Makanya kalau sering ditanya, bagaimana Ustaz kalau puasa Ayyamul Bid itu terlambat, misalkan tahu-tahu pun tanggal 14, ini terus gimana? Berarti puasanya kan tanggal 14, 15, 16. Pun jenengan tetap puasa saja. Yang penting jenengan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu dapat keutamaannya. Keutamaannya seperti puasa 1 bulan. Kenapa? Ya tadi Pak, 1 bulan itu 30 hari. Dengan panjenengan puasa 3 hari berarti 3 kali 10 ketemu 30 hari. Dan jenengan nanti setelah puasa Syawal tasih punya semangat untuk puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Itu juga sama, dihitung puasa sebulan penuh. Kalau panjenengan nanti setiap bulan puasa 3 hari, berarti dalam setahun itu dianggap seperti orang puasa terus menerus. Nah niki Pak, makanya ini keindahan syariat Islam dan hitungan pahalanya Allah itu seperti itu. Maka dengan panjenengan hidup dalam waktu setahun itu bisa mengerjakan ibadah seakan-akan lebih dari setahun. Jenengan hidupnya cuma setahun, tapi jenengan bisa mengerjakan puasa Syawal dihitung seperti puasa setahun penuh. Jenengan mengerjakan puasa Ayyamul Bid juga dihitung puasa setahun penuh. Apalagi jenengan tasih kerso mungkin nambah puasa sunnah, misalkan puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa sunnah Daud bahkan, atau puasa sunnah di bulan Muharram atau di bulan Dzulhijjah. Ini nanti ada keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kita hidup dalam kurun waktu 1 tahun, tapi kita berpotensi bisa mendapatkan pahala sampai durasi bertahun-tahun. Dan niki maka amal-amal soleh seperti ini niki ampun sampai kita tinggalkan Pak. Jenengan pun selesai apa dereng Bu puasa Syawalnya? Jadi sebagian besar sampun selesai, sebagian nggih dereng selesai Pak nggih. Nek kula nggih dereng selesai Pak, setiap hari halal bihalal Pak. Nanti mboten dereng selesai biasanya pun mengke akhir-akhir. Hari ini niki mengke halal bihalal wonten Tulaan di Ibhi, Kecamatan Tulaan. Kalaupun diminta ngisi kajian di siang hari di bulan Syawal, niku kok kemudian kita puasa niku kok mboten enak dengan tuan rumah Pak biasanya pun. Maka kula baru dapat 2 hari ini, tasih kurang 4 hari. Semoga Allah berikan kesehatan untuk bisa menyelesaikan sampai 6 hari. Nah ini Pak, ini merupakan motivasi akan kita semuanya, bahwasanya memang ada banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, dan ini sebagai simbol takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, dan orang-orang yang bertakwa itu Allah jamin hidupnya Pak. Kalau kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu Allah jamin hidupnya. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama, Allah nanti akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kita hidup itu kan butuh rezeki, dan rezeki niku tidak hanya melulu di dalam masalah keuangan Pak. Rezeki itu bisa tubuh yang sehat,
Rizki itu bisa hidup yang tenang, rizki itu bisa anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga banyak nanti orang-orang yang bertakwa Allah berikan rizki dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Tiba-tiba apa yang mereka inginkan Allah capaikan, Allah kabulkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai nanti ketika mereka wafat Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan surga itu Allah pastikan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah sediakan, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu dalam ayat ini Bapak Ibu, ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Allah itu menyebutkan ciri-ciri takwa. Lah maka nanti kita dengan mendapatkan pengetahuan seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa, kita itu harusnya bisa untuk menghitung diri kita masing-masing. Kira-kira kita sudah masuk dalam kategori takwa ataukah belum? Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat yang selanjutnya, ini dalam surat Ali Imran bagi ayat yang ke-100 sekian. Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan ini merupakan beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Setidaknya ada 3 atau 4 ciri-ciri orang yang bertakwa yang nanti kita harusnya bisa melakukan ini Bapak Ibu, dan kita bisa memprediksi atau bisa bermuhasabah diri kita sudah masuk atau belum ke dalam ciri-ciri takwa tersebut. Yang pertama Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa mengedepankan infak dalam kondisi sarra, dalam kondisi lapang, wad dharra, dan dalam kondisi sempit. Masyaallah muslimin. Dan infak dalam kondisi lapang itu kadang-kadang memang lebih sulit dibandingkan dengan infak dalam kondisi sempit, Pak. Kita kan sekarang itu bayangan kita, ya Allah sekarang saya belum bisa infak. Kenapa? Karena belum punya apa-apa. Nantilah saya tak infak kalau sudah punya segalanya. Kadang-kadang kita mikir seperti itu. Tapi sebetulnya infak dalam kondisi lapang, dalam kondisi kita kaya, itu kadang-kadang lebih sulit, Pak. Karena orang itu semakin kaya, semakin dia bisa nyari uang, dia akan semakin termotivasi untuk mau mengembangkan hartanya di sektor-sektor yang bisa menghasilkan uang, Pak. Dan kadang-kadang orang-orang yang kaya itu prosentase infaknya kalah jauh dengan orang-orang yang masih dalam kondisi tidak punya. Orang yang tidak punya itu infaknya itu memang kelihatannya kecil, tapi prosentasenya besar. Dan Allah itu melihat infak itu bukan dari kadar banyak dan sedikitnya, tapi dari besar atau kecilnya effort, perjuangan, prosentase yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang misalkan hanya punya uang 100.000, dia infak 10.000 rupiah, itu mungkin di mata Allah pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang punya uang 1 miliar, dia infaknya 10 juta, Pak. Karena orang yang punya uang 100.000, dia infak 10.000, itu berarti dia telah menginfakkan 10% dari hartanya. 10% dari hartanya. Sementara orang yang punya uang 1 miliar, dia infak 10 juta, itu baru berapa? 1% dari hartanya. Maka berarti secara prosentase itu masih banyak orang yang infaknya 10.000 dari uang total yang dia punya 100.000 rupiah. Dan orang-orang kaya nyun sewu itu kadang-kadang untuk bisa infak dengan prosentase besar itu berat. Kalau bukan orang yang betul-betul Allah berikan hidayah ke dalam hati-hati mereka, sehingga mereka Allah gerakkan hatinya bisa infak dengan prosentase yang banyak. Misalkan Mbak, kulo mau pengen di pondok pesantren, lah santri itu kan rata-rata nggak punya uang, santri itu rata-rata miskin, gitu. Ya memang seperti itu karena mereka tidak bekerja, mereka kemudian hanya sekolah, hanya belajar dan sebagainya. Dulu Pak, kulo dulu ketika di pondok itu punya uang 2.000, niku tas PD, tas sewani traktir koncone Pak. Jadi bawa uang 2.000 dari kamar, itu masuk ke matam ruang makan, di situ niku ada kantin yang buka, itu saya kumpul dengan 3-4 orang, itu sewani traktir, itu tak pokoknya sambel ya. 2.000 niku dapat sambel, 500 niku dapat 4, niku dibagi satu niku luar biasa Mbak. Padahal duitnya karek niku, Pak. Tesih PD berani nraktir. Lah itu kan luar biasanya orang yang tidak punya. Sehingga dia punya uang
itu infak itu luar biasa. Semacam sekarang misalkan kita punya santri tak tanya misalkan, uangmu sekarang berapa? 100.000. Itu kalau saya minta 50.000 itu mesti dia kasih, Pak. Saya minta 50 ya. Ini pondok lagi punya kebutuhan, kita ada kebutuhan ini, silakan diinfakkan 50.000. Itu kalau yakin santri mesti akan memberi. Karena dia uangnya cuma itu, Pak. Jadi infak 50.000 niku gampang. 100.000 diinfakkan 50.000. Dia tidak sadar infak 50.000 itu 50% dari total kekayaannya. Jadi kekayaannya cuma 100.000. Lah ini beda cerita. Misalkan santri niki misalkan mungkin sampun lulus, ternyata jadi orang kaya, Pak. Jadi pengusaha sukses, uangnya miliaran. Itu saya kalau datang ke rumahnya misalkan, kemudian kok tak minta, saya minta aset Anda 50%. Itu kalau yakin mereka nolak. Karena uangnya sudah banyak. Lah dia mikir, uang saya sekarang 1 miliar, kok diminta 50%, berarti kan 500 juta, kok akemen. Padahal sebetulnya sama prosentasenya dengan uang 50.000 yang dia berikan dulu ketika di pondok, yang ketika itu dia hanya punya uang 100.000 rupiah. Makanya banyak ulama itu yang menyebutkan kalau kita pengen jadi orang yang rajin sedekah dan infak, itu mulainya bukan ketika kita kaya, tapi mulainya ketika kita tidak punya. Karena kita dalam kondisi yang paling miskin, itu justru dalam kondisi yang paling mudah untuk infak dengan persentase yang besar, masyaallah muslimin. Dan tadi orang-orang yang bertakwa itu yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dalam kondisi lapang ataupun sempit, mereka senantiasa bisa dan mau untuk menyisihkan sebagian harta yang mereka miliki. Dan orang-orang yang rajin infak itu menjadi orang-orang yang diirikan oleh banyak orang yang lain. Jenengan Pak Yun Sewu, kita jujur sekarang nih, seandainya kita itu melihat orang yang rajin infak, kulo yakin dalam hati kita semuanya itu mesti sangat iri, Pak. Dalam hati kita semuanya pasti sangat iri. Ya Allah, ibu itu kok bisa ya infaknya sebanyak itu, semangatnya sedekah sebanyak itu, padahal hartanya dengan saya itu hampir sama. Tapi kenapa kok saya tidak bisa? Jadi kita itu kadang-kadang merasa iri, kenapa kok orang itu bisa, kita tidak bisa. Dan ini yang terjadi pada masa Nabi SAW. Dulu banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu orang-orang yang tidak punya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dzahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, enak sekali orang-orang yang kaya itu ya Rasulullah. Dzahaba ahlud duthuri bil ujur, ya Rasul, mereka itu kembali kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak. Lalu Rasulullah bertanya, apa maksud kalian? Lalu para sahabat yang miskin ini mengatakan, ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Ya Rasul, mereka itu sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, tapi mereka bisa sedekah sementara kami tidak. Ini Bang ya. Jadi memang orang-orang dulu di zaman Rasulullah itu sangat iri ketika melihat kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain sementara mereka tidak bisa mengerjakan. Makanya dalam Al-Quran pun juga Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah, Allah menyebutkan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi Bapak yang kami muliakan, kalau nggak salah ini ketika perang Tabuk, ketika Jaisul Usra terjadi, Rasulullah dalam kondisi paceklik, tidak ada makanan, tidak ada uang, padahal Rasulullah hendak berangkat perang. Maka para sahabat itu berbondong-bondong infak, Pak. Infak, orang-orang kaya itu infak. Utsman bin Affan itu sampai infak 300 ekor unta beserta seluruh perbekalannya, Pak. Satu ekor unta itu adalah 20 juta lah paling tidak. 20 juta kali 300 sih, jaringan kalikan, Pak. Sekitar 6 miliar yang beliau keluarkan hari itu beserta perbekalannya. Jadi unta niku penuh di atasnya, penuh dengan bahan makanan dan sebagainya. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab niku datang membawa setengah hartanya, menyeret setengah hartanya dengan mengatakan al-yaum ya Abu Bakrin. Dalam hati itu mengatakan gitu, wahai Abu Bakar, hari ini aku pasti bisa mengalahkanmu karena membawa setengah hartanya. Dengan bangganya Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya Rasulullah, saya infakkan, silahkan Anda gunakan untuk kepentingan berangkat perang. Ternyata setelah Yun Sewu, Umar itu berbangga diri tadi itu, Pak. Umar kemudian melihat dari kejauhan Abu Bakar niku nyeret seluruh hartanya, Pak. Itu nangis, Pak.
Umar niku nangis, Pak, ya Allah, wis berarti wis aku sampai kapanpun tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena hari itu Umar infak setengah harta, Abu Bakar niku membawa seluruh hartanya. Wis mboten enten yang tertinggal. Ya sekarang nggih nyun sewu datang niku beto sertifikat rumah, BPKB, motor, dibeto kabeh, Pak. Infak semuanya. Sampai Rasul niku tanglet kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma tarok tali ahli." Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Apa kata Abu Bakar? Taraktullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saking mantapnya imannya, Pak. Tapi kalau jenengan ampun cobi-cobi ngeten niki, Pak. Karena niki tentunya niki orang yang betul-betul luar biasa imannya, keluarganya pun terkondisikan, Pak. Lah sekarang kita itu nyuruh saya banyak di antara para suami niku yang tidak berani infak agak banyak karena sewedi karo bojone, Pak. Urung mulai Ustaz pripun niki istri saya tuh saya pengen motor hanyar nih, nah, dan sebagainya. Umar, Abu Bakar niku pun orang yang betul-betul bisa mengkondisikan anggota keluarganya. Jadi taraktullaha wa rasulah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk tinggalan di rumah anak istri, dan anak istri niku mau, Bang. Jadi memang keduanya sudah luar biasa cocok klop, imannya luar biasa. Itu sampai di dalam riwayat disebutkan Rasul niku saking tidak teganya, Pak, itu mengambil sebagian hartanya Abu Bakar dikembalikan. Wahai Abu Bakar, ini aku kembalikan sebagian, berikan kepada anak istrimu di rumah. Nah niku Bang, niku dalam kondisi ngoten niku, Pak, banyak orang yang sedekah, banyak orang yang infak. Lah orang-orang yang miskin niku tidak bisa infak, Pak. Makanya Allah ceritakan dalam Quran ini, Pak, orang yang imannya luar biasa, orang yang takwanya luar biasa, apa yang mereka lakukan? Mereka itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa untuk infak." "Ya Rasulullah, karena kami tidak punya apa-apa untuk infak, ya Rasulullah, paling tidak ya Rasul, ajaklah kami berangkat, paling tidak kami bisa menyumbangkan darah dan nyawa kami." Tapi apa kata Rasulullah? Rasul hari itu, Pak, juga tidak punya kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Dan ini maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka kemudian apa? Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Itu mereka, Pak, tidak bisa infak, mau berangkat tidak punya kendaraan, mau nebeng, mau derek, niku juga tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Itu mereka kembali ke rumah mereka. Allah katakan dalam Al-Quran, tawallau, mereka kembali, wa ayunuhum tafidu minad dam'i, dengan kondisi mata mereka berlinang air mata, Pak. Betul-betul nangis, betul-betul merasa tidak berguna, betul-betul merasa, ya Allah, kok saya tidak bisa infak, kok saya tidak bisa berbuat kebaikan, saya tidak bisa berangkat karena tidak punya kendaraan untuk berangkat perang. Nah itu merupakan orang-orang yang bertakwa, Pak. Maka orang yang bertakwa itu dalam kondisi apapun selalu berusaha untuk bisa memberikan sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat yang lainnya. Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan pernah bisa memperoleh kebaikan yang sejati sampai Anda menginfakkan sesuatu yang paling Anda cintai. Lah sekarang, Pak Nyun Sewu, kita itu sekarang kalau infak itu masih menggunakan sesuatu yang paling tidak kita cintai, Pak. Kita itu kan jarang toh, Pak, infak dengan sesuatu yang kita cintai. Misalkan jenengan infak, yang diinfakkan baju baru niku jarang. Rata-rata infak niku dihimpun baju bekas layak pakai. Berarti kan pun bekas, Pak. Sesuatu akhirnya jenengan milih di lemari. Ibu-ibu nggih ngoten, pundus sing wis ra patek disenengi diinfakni. Ketika jenengan ada kotak infak yang berjalan, jenengan ngerogoh saku, jenengan buka dompet, ada uang di situ 100 ribuan, 50, 20, sing dijibuk ya sing 2000-an, Pak. Kenapa? Yang paling kita cintai kan 100 ribuan, tapi kita infaknya dengan uang 2000-an. Lah kita itu sampai detik ini, Nyun Sewu, termasuk saya pribadi, itu masih belum bisa sampai ke derajat level orang yang bisa infak dengan sesuatu yang paling kita cintai. Rata-rata kita infak itu dengan sesuatu yang sifatnya, Nyun Sewu, Pak, sifatnya sisa. Enek turahan duit belonjo tak infak nih, ada sisa baju yang sudah tidak disenangi tapi masih layak pakai, kita infakkan. Bekas apa yang kita punya kita berikan. Lah itu, Pak, maka nanti kita coba, Pak, kita coba untuk naik level apa yang kita cintai. Jenengan misalkan mendengarkan kabar dihimpun pakaian layak bekas untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang fakir miskin, itu jenengan buka lemari,
jenengan cari pakaian sing paling jenengan cintai, itu jenengan infakkan sekali-kali ngoten. Jenengan ketika nanti kotak infak berjalan dibuka Pak, pilih sing pecahan paling besar jenengan infakkan. Itu sekali-kali kita perlu seperti itu agar nanti kita bisa mengamalkan ayat Al-Qur'an bahwasanya kita itu diminta oleh Allah untuk menginfakkan sesuatu yang paling kita dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang rajin infak, gemar infak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Masyaallah muslimin yang kami muliakan. Dan Bapak Ibu, kalau kita itu sampai bisa menginfakkan sesuatu yang kita cintai sampai mengalahkan kebutuhan kita, itu adalah hal yang terbaik. Maka salah satu ayat tentang masalah infak yang luar biasa, ayat tentang sedekah yang paling luar biasa, itu Allah sebutkan dalam juz 28. Allah menyebutkan bahwasanya ada di antara umat manusia, ada di antara kaum muslimin itu yang sampai bisa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi ada di antara kaum muslimin itu yang sampai bisa berbuat itsar. Itsar niku mengutamakan saudara yang lainnya meskipun dia itu harus mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai sampai kebutuhan pokoknya, Pak. Jadi ada sebuah hadis terkait asbabun nuzul dari turunnya ayat ini, Pak. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah suatu ketika itu pernah beliau ketika itu khutbah di atas mimbar, Pak. Ketika beliau khutbah, ja'a rajulun, ata atin kata riwayat hadisnya, datanglah seseorang yang tiba-tiba datang hari itu. Ternyata dia itu adalah seorang musafir. Kemudian dia mendatangi Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, asobani juhdun, ya Rasulullah, saya itu orang yang safar jauh, capek dan luar biasa laparnya. Beberapa hari tidak makan mungkin dia, dan dalam kondisi sangat capek karena safar hari itu memang betul-betul sangat melelahkan. Akhirnya kemudian Rasulullah itu berniat untuk menjamu tamu ini, karena memang sebagai salah satu perintahnya Rasulullah dan sunnahnya Nabi itu kita diminta untuk menjamu tamu semaksimal mungkin. Maka Rasul kemudian memerintahkan beberapa orang sahabat untuk ke rumah-rumah Rasulullah, menanyakan kepada istri-istri Nabi siapa di antara istri Nabi itu yang punya bahan makanan lebih untuk digunakan sebagai jamuan dari tamu tersebut. Ternyata Bapak Ibu, seluruh utusan Nabi yang datang itu kembali ke Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, istri Anda mengatakan tidak ada bahan makanan. Satu pun dari istri Nabi tidak ada bahan makanan. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang berniat mau untuk menjamu tamu ini, rahimahullah, dia akan Allah rahmati. Itu tiba-tiba Pak, ada salah seorang sahabat yang angkat tangan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu hadisnya menyebutkan bahwasanya tidak disebutkan namanya. Ada seorang sahabat Ansor yang jelas dia angkat tangan, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu orang itu. Lalu Rasul mengatakan kepada tamunya, ya sudah, silakan Anda ikut kepada sahabat Ansor ini, dia akan menjamu Anda. Setelah dia angkat tangan tadi itu baru mikir, ya Allah, saya angkat tangan, kok wani mengangkat tangan, duwe makan apa tidak di rumah? Itu dia belum tahu. Akhirnya dia pulang ke rumah, lari pulang ke rumah, tanya ke istrinya, wahai istriku, kita punya makan atau tidak? Saya itu sudah terlanjur menyanggupi menjamu tamunya Rasul. Ternyata istrinya mengatakan, wahai suamiku, kita tidak punya makanan. Nah ini karena memang hari itu di dalam kondisi tadi Pak Ceklik tidak ada makanan. Akhirnya laki-laki ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tolong digresek-gresek nih, bahasa Jawa nih gitu, dicarikan apa yang bisa dijamukan, sisa makanan atau apapun itu, yang penting saya tidak malu karena saya sudah terlanjur menyanggupi apa yang menjadi perintahnya Nabi. Maka akhirnya istrinya kemudian mencari-cari Bapak Ibu, dibuka setiap ada gentong makanan mungkin atau tempat penyimpanan makanan, akhirnya dikumpulkan dari sisa-sisa bahan makanan itu terkumpullah satu mangkok bahan makanan, satu mangkok tepung hari itu. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, demi Allah kita tidak punya makanan lain selain satu wadah ini saja, satu wadah kecil Pak. Dan kata istrinya, wahai suamiku, ini untuk persediaan makan malam anak kita. Kita tidak bisa makan, tapi mosok anak kita nggak makan. Ini hanya untuk makan malam anak kita malam ini saja. Lalu apa kata suaminya? Wahai istriku, tolong nanti anak kita bagaimana caranya, pokoknya ditidurkan, dikasih minum yang banyak, ben pelempokon ngantuk tidur.
nggak usah dikasih makan malam ini. Ini betul Pak. Akhirnya kemudian istrinya karena taat dengan suaminya, kemudian ngoten Pak, anaknya niku ditidurkan dalam kondisi kita tadi, entah dikasih minum atau dikasih apapun itu, yang penting dia bisa tidur. Istrinya masak, maka jadilah satu porsi kecil makanan, karena memang itu hanya jatah untuk satu anak kecil, dihidangkan di meja makan. Akhirnya suami tadi kemudian menjemput tamunya Rasulullah, diajak ke rumahnya, lampunya dipadamkan. Lalu kemudian tamunya dipersilahkan masuk. Ketika tanya, kenapa kok tidak ada penerangan? Minyak di rumah kami sedang habis. Padahal niku hanya apa? Acting tadi biar tidak kelihatan kalau makanannya cuma sedikit. Lalu orang tersebut, sahabat tadi, itu duduk di sampingnya sambil acting ikut makan, Pak. Ayo kita makan bareng. Nah, jadi kalau sekarang mungkin disambil mukuli piring dengan sendok, Bang, ya. Karena memang acting makan tadi itu biar tamunya nyaman, biar tidak ada perasaan yang tidak mengenakan, biar makannya puas. Setelah makan selesai, kemudian tamunya pulang, itu dia malam itu tidur. Keesokan harinya, Pak, Rasul itu mencari sahabat tadi. Kemudian dengan mengatakan, wahai sahabatku, apa yang kau kerjakan tadi malam? Sahabat ini sebetulnya menutupi amalannya, tapi kan Rasul mendesak terus, akhirnya diceritakan dengan kisah yang tadi saya sebutkan. Lalu Rasulullah kemudian menyebutkan, dari kisah atau dari apa yang kau perbuat tadi malam, turunlah sebuah ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ada di antara seorang muslim itu yang bahkan saking semangatnya sedekah itu sampai bisa mengutamakan orang lain, orang yang tidak dia kenal, dan mengalahkan kebutuhan pribadinya, Pak. Dan itu yang dikalahkan nikum tidak cuma kebutuhan individu dia, tapi kebutuhan anak, Pak. Kita itu mungkin masih bisa ngalah. Kalau kita mengorbankan kepentingan kita itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kepentingan anak, Pak, itu kan hal yang luar biasa sekali. Bagaimana mungkin jenengan atau kita semuanya, nyun sewu, misalkan besok pagi, ibu-ibu misalkan Bu, jenengan besok, hari Senin besok niku, anak niku waktunya bayar seragam sekolah. Kalau mboten bayar, anak mboten pikantuk bahan seragam. Uang panjenengan cuma pas 500.000 untuk bayar seragamnya anak. Tiba-tiba hari ini ada tetangga panjenengan pinjam uang. Kira-kira jenengan paling mboten Bu? Nah, niki lho Pak. Niki padahal hanya bayar seragam loh Pak niki Pak. Kita kan mikir kan, ya Allah, wes tidak mungkin lah ini. Jadi kan pasti mengatakan, ini Bu nyun sewu niki untuk bayar seragam anak besok niki. Ngapunten kula jane pengen bantu tapi mboten mungkin wong niki kantun niki. Nah, itu pasti kita jawabannya ngoten niku. Tapi sahabat tadi yang dikalahkan itu tidak hanya kepentingan-kepentingan yang berbau tidak penting seperti tadi itu, Pak. Yang dikalahkan itu jatah makan anak, Pak. Ini kan begitu luar biasanya akhlaknya para sahabat, sedemikian rupanya mereka saking inginnya untuk bisa memberikan sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka bisa menginfakkan sesuatu bahkan mungkin yang sangat penting dalam hidup mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, hari ini dapat satu Bang, mungkin nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran yang tadi kami sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi makaten yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Makaten mungkin bukan ada pertanyaan Bang. Wonten Pak. Misal istri kita itu infak atau sedekah, di mana harta itu berasal dari suami. Apakah dalam hal ini suami juga mendapatkan pahala dari sedekah atau infak yang dilakukan oleh istri kita? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk sedekah infak dengan sembunyi-sembunyi. Tapi juga ada perintah juga untuk terang-terangan. Nah, ini mana yang lebih sama? Kemudian yang ketiga, jika harta kita itu sedikit, itu mana yang lebih diprioritaskan untuk kita beli sedekah itu? Pak. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi, kalau istri infak, lah itu hartanya dari suami, apakah suami ikut mendapatkan pahalanya? Mengatakan bangkit, suami mendapatkan pahala dari memberikan nafkah ke istri. Kemudian nanti istri, kalau mereka bisa menyisihkan dari sebagian nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, kemudian mereka menginfakkan, maka yang dapat pahala infak si istri, karena itu merupakan uangnya istri yang sudah jadi haknya istri, kemudian dia infakkan dengan mengorbankan sebagian jatah nafkah yang diberikan oleh suami. Lah suami dapat pahala. Pahalanya apa Pak? Pahala infak. Infak juga, infak yang berbentuk nafkah kepada anak
istri. Maka karena memang harta istri, harta yang telah masuk ke kantong istri itu miliknya istri, Pak. Jadi dalam manajemen harta dalam rumah tangga, istri itu punya uangnya sendiri, sementara suami itu punya uangnya sendiri dan jatah untuk anak istri. Maka ada beberapa hal-hal yang sebetulnya tidak begitu sesuai dengan syariat. Contohnya pripun? Contohnya misalkan harta itu semua dipegang istri, akhirnya suami niku badhe menit bensin mawon kedah nyuwun teng istrinya. Lah padahal suami itu punya banyak kewajiban, dan kewajiban suami tidak hanya nafkah anak istri, suami juga punya kewajiban mungkin untuk menafkahi orang tuanya, mungkin suami juga pengen punya amal tambahan berupa sodako dan infak. Nah ini sebetulnya suami itu harusnya punya harta sendiri, nanti ada jatah ke istri, nanti jatah yang telah masuk ke istri itu menjadi haknya istri yang tidak lagi ada hak untuk suami di dalamnya, sebetulnya ngoten. Nah kemudian istri tadi kalau dia kemudian menginfakkan sebagian dari apa yang menjadi hak dia, itu nanti dia mendapatkan pahala, suami mendapatkan pahala dari nafkah yang mereka berikan. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi pertanyaan apa? Infak dalam kondisi terang-terangan dan infak dalam kondisi sembunyi-sembunyi, lebih afdal mana? Tergantung kondisi. Makanya Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, ada infak dalam kondisi sirro, ada dalam kondisi alaniyah. Jadi dalam kondisi disembunyikan, dalam kondisi terang-terangan. Dalam ayat yang lebih jelas Allah itu menyebutkan gini, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah menyebutkan in tubdu shadaqati fa ni'mahi, kalau Anda menampakkan sedekah fa ni'mahi, mantap, bagus kata Allah. Wa in tukhfuha, tetapi kalau Anda menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan Anda memberikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu yang terbaik bagi kalian. Nah niki maka dua-duanya sama-sama baik, tergantung kondisi. Tadi Pak, niki ada sesuatu yang luar biasa penting di alam ayat tadi Pak. Allah itu menyebutkan, jadi sebetulnya infak itu bagusnya terang-terangan dengan syarat yang pertama adalah amannya kita dari fitnah. Fitnah ini berupa riya dalam hati atau sum'ah. Yang kedua, fitnah berupa menyakiti orang, Mbak. Karena kita itu kalau infak terang-terangan, kemudian kita itu kadang-kadang bisa berpotensi menyakiti orang yang kita beri. Yun sewu, jenengan namung infak 1.000 di amplopi, ternyata jenengan alimoto sampai ping 10, Pak. Ini potongnya iming 1.000 di foto. Kulo dulu soalnya dari dulu sering mendapatkan infak karena saya anak yatim, Mbak. Bapak saya wafat ketika saya TK. Itu kadang dalam hati juga mangkel juga. Ngeiming 50.000, aling ngelus-ngelus rambut diuyel-uyel. Kaya mbah lah ngoten. Difoto dengan seluruh gayanya. Kadang-kadang sekon mengucapkan ucapan terima kasih. Di video, Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heni yang telah memberikan infak. Ngoten, Pak. Itu kita sebagai anak yatim itu juga kadang-kadang merasa tidak nyaman. Lah maka tadi Pak, sebetulnya infak itu bagus terang-terangan. Kalau tadi yang pertama aman dari fitnah, yang kedua kemudian aman dari tidak menyakiti orang lain. Lah itu jenengan dengan menampakkan sedekah dan infak, itu jenengan bisa kemudian memaklumatkan bahwasannya memang yang namanya infak itu disyariatkan. Jenengan juga bisa semacam memberikan semacam motivasi kepada orang lain bahwasannya saya itu infak, ayo loh kita semuanya infak. Nah, itu penting dengan asalkan aman dari dua fitnah tadi itu. Kemudian kalau tidak bisa, maka kemudian lebih baik disembunyikan. Kalau kita itu hatinya masih lemah, atau kalau mungkin ada potensi menyakiti, itu disembunyikan. Makanya tadi Allah menyebutkan dalam ayat tadi, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kata para ulama, infak yang disembunyikan itu yang paling afdol memang diberikan kepada fakir miskin. Kenapa demikian? Karena kalau kita infak kepada fakir miskin, kok kita terang-terangan, itu rawan menyakiti, Pak. Rawan menyakiti. Makanya ayatnya berbunyi, in tukhfuha, Anda sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, Anda berikan kepada fakir miskin. Fahuwa khairul lakum, itu terbaik bagi kalian. Kenapa? Karena dengan Anda sembunyi-sembunyi memberikan kepada fakir miskin, itu tidak menyakiti, Pak. Tidak menyakiti.
Tapi kalau Anda infaknya bukan kepada fakir miskin, infak untuk bangun pondok, infak untuk masjid, infak untuk wakaf, itu Anda terang-terangan pun tidak masalah sebetulnya, asalkan Anda aman, hati kita tidak terjangkiti penyakit riya. Karena tidak ada yang tersakiti di situ. Dengan infak untuk bangun pondok itu nggak ada yang merasa tidak nyaman, nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang terdolimi kalau diekspos. Tapi kalau misalkan infak ke fakir miskin kok diekspos, kemudian jenengan damel status WA pitung dino mboten leren ya Bang. Kemudian bahkan sampai masuk ke surat kabar, tiba-tiba orang fakir miskin itu buka koran, di situ ada foto dia sedang terima sedekah. Itu kan kadang-kadang menyakiti perasaan mereka. Maka ngoten Pak ini. Jadi keduanya sama-sama baik tergantung kondisi. Ngoten nggih. Yang ketiga tadi adalah terkait bagaimana kita mengutamakan infak ketika harta kita itu sedikit. Lebih afdol infak kemana? Infak yang terbaik itu sebetulnya yang terbaik itu ke kerabat, Pak. Itu yang terbaik. Kalau kita seorang suami, harta kita sedikit, kita fokus ke nafkah dulu, nafkah kepada anak istri, itu yang terbaik. Karena memang itu yang hukumnya wajib, dan sesuatu yang hukumnya wajib itu tetap lebih baik dibandingkan dengan yang hukumnya tidak wajib. Makanya sholat sunnah itu kalah dengan sholat wajib. Jadi kan sholat tahajud 100 rakaat, kemudian kok paginya buatan sholat subuh, ya percuma. Lebih baik jadikan sholat subuh 2 rakaat dan tidak sholat tahajud 100 rakaat. Jadi sesuatu yang hukumnya wajib tetap tidak mungkin dikalahkan dengan amal yang sunnah. Maka tadi infak yang terbaik itu nafkah kepada anggota keluarga yang wajib kita nafkahi. Kalau nanti uang kita lebih, kemudian jenengan punya kekuatan untuk bisa infak lebih, jenengan nanti infak kepada aqrab, orang yang terdekat. Nanti baru semakin jauh. Itu dari sisi qarabah, kedekatan. Yang kedua, infak yang terbaik kalau harta kita sedikit itu menimbang dari kemaslahatan. Misalkan memang bukan kerabat tapi sangat membutuhkan, maka itu jadi sesuatu yang terbaik karena maslahatnya lebih besar. Jadi memang kalau harta kita sedikit itu nanti kita harus pintar-pintar menimbang kemaslahatan. Jadi maslahat mana yang lebih utama. Jadi banyak ulama itu yang sekarang mengkritisi, Pak, kita itu kadang-kadang sekarang itu yun sewu itu kurang tepat di dalam menimbang kemaslahatan. Misalkan kita sekarang semangat bangun masjid, masjidnya megah, tapi kemudian orang-orang yang tinggal di samping rumah panjenengan itu fakir miskin, tidak punya apa-apa. Nah ini diperdebatkan, lebih utama mana? Bangun masjid sampai megah ataukah infak sedekah kepada fakir miskin sampai mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa hidup yang layak. Nah ini juga diperdebatkan, dan ulama itu banyak sekarang yang menyampaikan lebih utama sedekah kepada orang yang betul-betul sangat butuh dibandingkan dengan bangun masjid sampai megah. Nah niku Pak. Jadi memang kita harus menimbang kemaslahatannya. Wallahu a'lam bishawab. Makatan Mbak ini. Mbak pilih makatan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mugi-mugi saged manfaat kagem kula pribadi lan panjenengan semuanya. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.